memiliki handphone yang memadai. Sejak Senin kemarin, Zulfaqor Rizky Islami Al-Ghazi mulai berangkat Beginilah sekolah cara sendirian. para siswa SMA di Desa Murid Parsing baru kelas Baru, 7 Kecamatan memohon Polung, kepada Kabupaten gurunya Humbang, untuk Pasundan, mengajarinya mata Sumatera pelajaran Utara sekolah. mengikuti proses belajar Zul dan mengalami mengerjakan kesulitan tugas belajar sekolah. daring. Pandemi COVID-19 telah melumpuhkan berbagai sektor perekonomian di Indonesia, tak terkecuali bidang pendidikan. Sejak awal bulan Maret, pemerintah menggalakkan dengan kebijakan belajar dari rumah. Hal ini dilakukan untuk memutus penyebaran COVID-19 di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mengungkit sebuah permasalahan, yaitu bagaimana merdeka belajar di era COVID-19 di Indonesia. Simak video berikutnya. Pendidikan era COVID-19 menggunakan sistem belajar jarak jauh atau online di Indonesia belum berjalan secara optimal. Hal ini menyebabkan terjadi banyak permasalahan. Ada beberapa hal yang menjadi kendala, yaitu tentang guru yang hanya memberikan tugas saja dan tidak melakukan pembelajaran semestinya seperti bertatap muka secara langsung. Selain itu, orang tua di rumah juga mengalami kesulitan untuk mendampingi anak mereka. Hal itu disebabkan banyak orang tua yang tidak mengerti tentang sistem pendidikan saat ini. Permasalahan yang muncul di era COVID-19 ini perlu perhatian dari berbagai pihak agar dapat diatasi sehingga pelajar di Indonesia dapat pendidikan secara utuh. Saat ini, menurut Yusra TB, Konsultan Nasional Pendidikan dalam Situasi Darurat UNICEF RDI mengungkapkan bahwa setidaknya di Indonesia lebih dari 60 juta siswa tidak bersekolah akibat COVID-19. Hal tersebut bisa terjadi karena beberapa daerah di Indonesia masih terkendala akses listrik, akses internet, dan pembelajaran tatap muka masih terbatas. Dengan belajar dari rumah dalam jangka waktu yang lama, anak akan kehilangan kesempatan berinteraksi sehingga tidak dapat bersosialisasi. Hal ini akan menimbulkan masalah psikis siswa tersebut. Jika hal ini terus terjadi, maka kualitas pendidikan di Indonesia akan semakin menurun. Solusinya adalah diharapkan guru bisa benar-benar melakukan pembelajaran online secara maksimal dan mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Solusi selanjutnya adalah dengan melakukan perubahan kurikulum darurat karena situasi. Perubahan kurikulum ini bisa berupa penyederhanaan karena situasi era COVID-19 berbeda dengan keadaan normal. Selain itu, pembelajaran di rumah yang dilaksanakan di TV juga sebaiknya ditambah dan diperbaiki. Mungkin perlu penambahan stasiun televisi lain sebagai pendukung agar pembelajaran melalui televisi bisa berjalan maksimal sesuai dengan harapan dan tidak terganggu oleh siaran-siaran lain. Dan bagi sekolah-sekolah perlu untuk melakukan bimbingan teknik atau BIMTEK online, proses pelaksanaan daring dan melakukan sosialisasi kepada orang tua dan siswa melalui media cetak dan media sosial tentang tata cara pelaksanaan pembelajaran daring, kaitannya dengan peran dan tugasnya. Cukup sekian, terima kasih.